Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat dimanapun berada, ada satu pertanyaan yang penting untuk kita jawab, yakni bagaimana menjaga cinta dalam keluarga. Tentu jawabnya ini bisa dilihat dari berbagai macam segi, sudut maupun faktor. Tapi kali ini saya ingin menyampaikan sebuah kunci penting, salah satu kunci penting agar cinta di dalam keluarga itu senantiasa terjaga dengan baik. Kunci penting itu ada pada suami. Kenapa ada pada suami? Karena Allah Subhanahu wa taala dawuh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin. Laki-laki itu lebih kuat daripada wanita. Maka laki-laki, suami adalah pemimpin rumah tangga. Suami sebagai imam di dalam rumah tangga. Di dalam sebuah lembaga, di dalam sebuah institusi, peran pemimpin itu penting sekali. Bagaimana institusi atau lembaga itu berjalan dengan baik atau tidak, itu penting sekali peran pemimpin itu. Maka suami sebagai imam di dalam rumah tangga mempunyai kunci penting di dalam menjaga agar cinta itu senantiasa terjaga dengan baik. Sifat apa yang harus dimiliki oleh suami? Sifat penting apa yang harus dimiliki oleh seorang suami agar cinta di dalam rumah tangga, di dalam keluarga itu akan terjaga dengan baik? Satu sifat yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang suami adalah sifat sabar. Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada suatu hari ia gundahnya sudah luar biasa karena sudah lama ia berpikir-pikir tentang keluarganya. Istrinya itu suka marah-marah. Puncaknya dia berpikir apakah istrinya ini perlu diceraikan atau tidak ini. Suka marah-marah istrinya itu. Maka ia mendatangi Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mengadu, untuk berkonsultasi tentang rumah tangganya ini. Sesampai di rumah Sayyidina Umar bin Khattab, ketika akan mengetuk pintu rumah Sayyidina Umar bin Khattab, ternyata Abu Dzar Al-Ghifari mendengar di dalam rumah Bu Umar itu sedang marah-marah. Tapi Abu Dzar Al-Ghifari tidak mendengar bantahan sepatah kata pun dari Sayyidina Umar bin Khattab yang dimarahi itu. Ia lalu berpikir, loh, ojo caca aku. Loh, itu Sayyidina Umar bin Khattab wae dimarahi istri aja. Maksud aku mau konsultasi kepada dia. Mungkin barangkali begitu ya yang ada di dalam benaknya. Lalu ia balik langkah, ingin pulang kembali ke rumahnya. Tidak jadi konsultasi.
Ketika ia balik langkah dan baru beberapa langkah itu ternyata pintu rumah Sayyidina Umar bin Khattab pintunya terbuka. Kret. Melihat ada sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari yang tentu saja kok mau datang kok balik lagi, dipanggil oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Abu Dzar, kesini ada apa? Sepertinya kau mau datang ke rumah ya? Kok balik ada apa? Enggak ada apa-apa. Sini. Silakan duduk di sini. Diajak duduk di depan rumah. Ada apa? Mohon maaf, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Mohon maaf. Sesungguhnya saya tidak bermaksud untuk mendengar sesuatu yang tadi itu. Oh, kamu mendengar ya? Ya, begitulah. Istri saya marah begitu itu wajar. Mungkin ia capek. Ia telah memasak makanan untukku, untuk anak-anakku. Ya sesungguhnya itu kewajibanku, tapi ia lakukan dengan baik. Ia telah mencuci bajuku, ia mencuci baju anak-anakku. Sesungguhnya itu kewajibanku, tapi ia lakukan dengan baik. Ia telah membantuku mengurus rumah tangga ini dengan baik. Jadi kalau ia marah-marah ya kita dengarkan saja. Nanti paling ya tidak lama. Nasihat Sayyidina Umar bin Khattab ini begitu mengena di hati Abu Dzar Al-Ghifari. Seorang sekali Umar bin Khattab saja yang mempunyai julukan Al-Faruq, yang ia begitu keras begitu. Di luar begitu ditakuti oleh orang. Bahkan dalam sebuah riwayat, iblis pun kalau mau ketemu simpangan sama Sayyidina Umar bin Khattab, dia lari menyimpang. Di rumah begitu sabar terhadap istrinya. Maka ia pulang ke rumah, membangun rasa sabar kepada istrinya. Dan ini menjadi kunci penting agar cinta di dalam rumah tangga itu terbangun dengan baik. Banyak keluarga yang bahkan mungkin belum lama di dalam membangun keluarga, baru setahun 2 tahun sudah ramai. Bahkan mungkin mengajukan ke meja perceraian oleh karena tidak ada rasa sabar di dalamnya. Istri tentu dibutuhkan sabar, tapi yang paling penting kesabaran suami itu kunci. Itu kunci. Semarah-marah istri, kalau suaminya sabar, lama-lama dia akan luluh hatinya, lembut hatinya. Dan itu terbukti di beberapa riwayat kemudian. Abu Dzar Al-Ghifari yang orangnya mungkin juga keras, di rumah sayang kepada istrinya. Sayang kepada istrinya. Maka rumah tangga, cinta dalam keluarga itu dapat dijaga dengan baik. Dijaga dengan baik. Yang awalnya tadi Abu Dzar Al-Ghifari barangkali mungkin batin, loh aku di rumah itu macan di luar itu macan ditakuti orang, di rumah kok kayak kucing. Tidak masalah. Demi cinta di dalam keluarga, sabarnya suami itu penting sekali. Demikian pula di dalam mendidik anak-anak, kesabaran suami, kesabaran seorang ayah itu kunci. Bahkan ada seseorang menjadi wali Allah, menjadi kekasih Allah, itu karena kesabaran kepada istrinya. Di Yaman itu ada seorang yang bernama Syekh Abdurrahman Bajil Haban. Istrinya itu suka marah-marah begitu. Ya sabar sekali menghadapi istrinya suka marah-marah. Suatu saat, ya namanya manusia, menghadapi kemarahan begitu terus-menerus, ya ada pegel juga di dalam hatinya. Ia meninggalkan rumah, mungkin jalan-jalan begitu untuk menghibur hatinya, agar tidak terlalu mungkin pegel begitu. Di perjalanan ketika bekal habis, ia bertemu dengan dua orang yang hebat. Dua orang hebat ini, dikatakan hebat ini, ketika ia berdoa kepada Allah, terkabul. Misalnya ia ingin makan gitu, berdoa kepada Allah, turun makanan, minuman.
Keduanya begitu. Maka Syekh Abdurrahman Bajal Haban yang kehabisan bekal itu, weh, orang itu berdoa langsung saya tak mencoba ikut berdoa, siapa tahu. Ia berdoa kepada Allah, memohon makanan, minuman, karena bekalnya sudah habis, ia sudah lapar. Dan ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan, turun makanan dan minuman yang lebih banyak lagi daripada yang diminta oleh dua orang hebat itu. Yang dua orang wali itu. Dua orang wali itu. Tapi Syekh Abdurrahman Bajal Haban merasa sebagai orang biasa. Dua orang wali itu kaget mendapati orang yang baru saja dikenal di dekatnya berdoa dan dapat makanan yang lebih banyak. Maka ia mendekat. Wahai Tuhan, engkau berdoa membaca apa? Engkau diberi yang lebih banyak daripada yang diberikan kepada kami. Syekh Abdurrahman Bajal Haban malah heran. Saya tidak tahu ya. Saya malah bertanya kepada bapak-bapak. Bapak-bapak doanya seperti apa? Oh, aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sambil berwasilah, sambil menyebut seorang wali Allah yang luar biasa. Ia menjadi wali Allah karena sabarnya kepada istrinya. Ia tinggal tidak jauh dari gunung ini, di kaki gunung ini. Ia namanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Kaget Syekh Abdurrahman. Lah itu saya, itu saya. Maka dua orang wali Allah ini langsung mendekat, mencium tangan Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Dia tidak tahu bahwa dia sudah menjadi wali Allah karena kesabarannya ini. Sahabat dimanapun berada. Lalu Syekh Abdurrahman Bajal Haban lalu pulang ke rumah, cerita kejadian ini kepada istrinya. Dan istrinya lalu lembut hatinya. Satu hal yang penting di dalam edisi ini, saya ingin menyampaikan bahwa kesabaran seorang suami menjadi kunci penting bagi terjaganya cinta di dalam keluarga. Marilah menjadi seorang suami yang senantiasa sabar menghadapi istri, menghadapi anak-anak, agar keluarga itu dapat terjaga dengan baik. Sehingga kita selalu bahagia bersama keluarga, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.